Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Amma ba'd, fa'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia menjadi salah satu dari tanda-tanda keimanan kita sebagai seorang muslim. Salah satu dari bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah implementasi atau pelaksanaan dari syukur tersebut. Apa itu? Yaitu melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita diberikan hidayah serta inayah sehingga mampu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ini adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi kita, Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin Masjid Andalusia yang berbahagia, salah satu dari doa yang senantiasa kita ucapkan, doa yang selalu kita lantunkan minimal 17 kali, itu adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Sehingga kemudian kalau ternyata doa ini tidak terimplementasi, ternyata terkadang juga doa ini tidak merasuk ke dalam jiwa kita, maka ada satu pertanyaan besar. Jangan-jangan kita sendiri tidak paham apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Maka hadirin yang berbahagia, korelasi antara siratal mustaqim dengan tema kita hari ini yang cukup menarik, yaitu berkaitan dengan Islam Nusantara. Satu istilah yang mungkin menjadi satu kontroversi. Kenapa? Karena ada kalimat al-Islam. Kita tahu bersama bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Idzan, kalau begitu Islam itu sudah sempurna, sehingga kemudian kalau ada penisbatan kepada satu wilayah, kepada suatu budaya atau suatu istilah yang lainnya, perlu adanya apa? Dasar filosofi yang mendasar, yang mendalam, kemudian juga epistemologi yang kuat dan juga aksiologi yang jelas.
ketika bicara tentang fenomena Islam Nusantara, maka kita tidak bisa lepas dari salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ini adalah perkataan dari iblis. Yang dia mengatakan, iblis ini mengatakan, oleh karena engkau ya Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkanku, menyesatkan iblis, maka la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka iblis dan bala tentaranya bersumpah akan menggoda, mengganggu dan memberikan jalan-jalan kesesatan bagi manusia. Dari mana? Dari atas mereka, dari samping mereka, dari kiri kanan mereka, dari depan mereka, dan dari belakang mereka. Ya, sehingga kemudian apa? Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya salah satu musuh terbesar bagi umat Islam itu adalah iblis dan bala tentaranya. Mereka tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat umat Islam itu mulai menapaki siratal mustaqim. Iblis dan bala tentara tidak akan pernah tidur nyenyak ketika umat Islam itu berada di jalan yang lurus. Ini musuh kita yang pertama, hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dikatakan walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kaum Nasara, kaum Yahudi, sampai umat Islam itu apa? Mengikuti jejak mereka. Dari ayat ini juga kita menemukan fakta bahwasanya orang-orang di luar Islam sana tidak suka dengan Islam. Sehingga kemudian apa? Mereka akan melakukan segenap segala tipu daya untuk menghancurkan Islam, untuk menyesatkan umat Islam. Sehingga kemudian hadirin Masjid Andalusia yang berbahagia, jamaah salat duhur yang berbahagia, salah satu dari kesesatan yang diawali dengan godaan dari iblis dan bala tentaranya serta orang-orang kafir itu adalah apa? Bagaimana agar umat Islam itu terpecah belah, bagaimana agar umat Islam itu apa? Terkotak-kotak dengan organisasinya, dengan partainya, dengan madhabnya, dan dengan golongan-golongannya masing-masing. Sehingga kemudian ketika muncul istilah Islam Nusantara, sejatinya bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang aneh pada diri umat Islam. Dalam artian, kita sebagai seorang muslim sudah sangat dewasa dihadapkan dengan berbagai apa? Berbagai firqah, berbagai apa? Sempalan yang keluar dari Islam. Yang masuk ke dalam Islam, baik itu menghancurkan dari dalam Islam ataupun dia keluar dari atau berasal dari luar Islam. Sejak peradaban, bahkan sejak awal kehadiran Islam, muncul adanya sekte Syiah. Kemudian muncul adanya Mu'tazilah. Muncul lagi adanya Jabriyah, adanya Qadariyah. Semua itu adalah apa? Sempalan-sempalan yang mencoba diawali dengan apa? Sejarah, diawali dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, kemudian masuk ke dalam Islam, meracuni generasi Islam, sehingga kemudian apa? Seolah-olah itu berasal dari Islam. Ini ketika berbicara tentang apa? Tentang penisbatan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana seharusnya tadi kedewasaan umat Islam itu dibawa, diwariskan dari generasi ke generasi.
Sehingga kemudian generasi kita itu tidak akan merasa heran, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir ketika muncul istilah-istilah baru. Tentu saja menyikapinya itu dengan penuh kedewasaan dan kebijakan. Kita tahu bersama bahwasanya Islam itu diturunkan atau muncul, ya diutus kepada Nabi SAW itu di Jaziratul Arab, ya di Mekah dan Madinah pada kaum Quraisy. Ya, jelas sekali ayat-ayat contohnya dalam surah At-Taubah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Minhum yani minal Quraisy wa minal Arab wa minan nas aidan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu di mana? Di Hijaz, di Mekah dan di Madinah. Sebagai sebuah wahyu langit, tentu saja di sana ada interaksi, ada konsolidasi antara antara wahyu langit dan juga peradaban bumi. Dalam hal ini berarti adalah peradaban Arab. Sehingga kemudian di awal-awal peradaban Islam kita akan sulit sekali untuk membedakan ini Islam atau Arab. Ini Islam ya wahyu atau Arab kebudayaan. Dua hal yang sejatinya itu sebenarnya awalnya itu berbeda. Ya tetapi kemudian dengan perkembangan zaman akan sulit untuk membedakan. Tentu saja perlu adanya studi mendalam yang kita akan bisa membedakan mana Islam dan juga mana Arab. Hadirin yang berbahagia, kemudian ketika ketika Islam itu sudah mulai berkembang, dia masuk bukan hanya di Jazirah Arab saja, bukan hanya pada suku Arab saja, tetapi dia juga masuk kemana? Ke Persia, masuk juga ke Turki, masuk juga ke India, masuk juga ke Afrika, ke Mesir, ke Maghrib, ya bahkan sampai ke Eropa. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah akulturasi, asimilasi, dialog yang kemudian memunculkan berbagai variasi di dalam Islam. Dan ini terjadi ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara. Walaupun kalau kita kaji definisi Nusantara itu juga mengalami perkembangan. Ketika merujuk kepada zaman keemasan Majapahit, yang disebut Nusantara itu adalah Nusantara itu adalah wilayah yang berada di luar di luar kekuasaan Majapahit di Pulau Jawa. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang Nusantara, saat ini adalah seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga Semenanjung Malaysia, Malaka juga mengaku sebagai Nusantara, Brunei Darussalam, Singapura juga mengaku sebagai bagian dari Nusantara. Sehingga kemudian merujuk kepada Nusantara, konteksnya adalah wilayah. Dan wilayah itu kemudian memiliki satu kultur, satu budaya. Sehingga ada dua yang digunakan. Nusantara merujuk kepada geografi sebagai wilayah dan Nusantara merujuk kepada kultur atau kebudayaan. Dan makna yang kedua inilah yang kemudian nanti dinisbatkan dengan Islam. Islam Nusantara berarti dipahami sebagai Islam yang memiliki distinktif, memiliki wasatiyah dan berbasis budaya Nusantara. Nah, dari sini jamaah Masjid Zuhur yang berbahagia, kita akan menemukan ternyata yang namanya Islam Nusantara itu adalah Islam, kepercayaan Islam yang kemudian dia berdialog dengan budaya Nusantara sehingga melahirkan satu Islam yang khas, satu Islam yang memiliki khosois, memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam yang ada di Arab, Islam yang ada di India, Islam yang ada di Eropa, Islam yang ada di Cina. But the problem is
pertanyaannya, permasalahannya adalah sebenarnya bagaimana Islam memandang kebudayaan. Bagaimana Islam menyikapi beraneka ragam adat budaya yang ada di Indonesia ini. Merujuk kepada tadi bahwasanya kita sebagai umat Islam itu di mana-mana itu apa? Dikepung. Musuh kita itu begitu banyak. Baik yang dari eksternal, tadi iblis dan bala tentaranya, kemudian juga orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam, dan juga orang-orang juhal, orang-orang yang jahil, orang Islam yang mereka bodoh, mereka itu munafik dengan keislamannya. Ya, bisa jadi karena kebodohannya kemudian dengan mudah menisbatkan Islam Nusantara. Atau bisa jadi karena kebodohan kita juga seolah-olah kemudian mengatakan bahwa oh Islam Nusantara itu sesat atau salah. Maka kebijaksanaan dan juga wisdom kita dalam menyikapi bagaimana fenomena dari Islam Nusantara itu sangat penting. Tadi merujuk kepada historinya, sejarahnya bagaimana kenapa Islam Nusantara istilah ini muncul, itu adalah bagaimana Islam yang munculnya di Arab, kemudian dia masuk ke Nusantara, berkomunikasi, berdialog, melakukan akulturasi dengan budaya Islam. Sehingga kemudian, oh berbeda. Ya, ketika kita melihat umpamanya hijab atau jilbab di Arab itu berbeda ya dengan yang ada di Indonesia. Ya, jilbab yang ada di Iran umpamanya berbeda yang ada di Indonesia. Orang-orang Arab pakai jubah, orang Indonesia itu pakai sarung dan songkok, peci. Nah, paling penting hadir yang berbahagia adalah memisahkan antara sesuatu yang sifatnya dia adalah tauqifi, sifatnya yang dia itu sudah apa? Sudah konstan, sudah pasti dan tidak berubah, dengan sesuatu yang dia mengalami perubahan. Dia mengalami apa? Dinamisasi. Sehingga kalau kita belajar beberapa kaidah, contohnya ketika dalam masalah kaidah ibadah, maka kita mengetahui kaidah namanya apa? Al aslu fil ibadati haramun illa madalad dalil alal amri. Asal dari semua ibadah itu adalah haram dilakukan kecuali adanya contoh. Salat ada contohnya, puasa ada contohnya, haji ada contohnya, sedekah ada contohnya, wakaf ada contohnya. Semua bentuk ibadah itu ada contohnya. Kalau tidak ada, berarti apa? Berarti haram dilakukan. Sebaliknya, ketika itu kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan keduniaan, maka berlaku al-aslu fil muamalah al-ibahah illa madalad dalil ala tahrim. Asal dari muamalah itu adalah apa? Interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Ini dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit lagi muamalah itu adalah apa? Iktisad al-Islamiyah. Merujuk pada yang pertama, muamalah itu adalah apa? Interaksi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Hukum asalnya itu apa? Mubah. Boleh. Ya, jadi semua jual beli itu boleh kecuali ada larangannya. Ya, sehingga kemudian jadi kalau kita mau jual beli apa saja, kalau tidak ada larangannya secara qat'i di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma, berarti boleh. Tapi kemudian ketika sudah ada larangannya, riba ada larangannya, maisir ada larangannya, gharar ada larangannya, penimbunan ada larangannya, berarti menjadi haram. Hadirin yang berbahagia, kemudian ketika kaidah ini dibawa ke dalam konteks Islam Nusantara, maka kita akan menemukan satu kaidah bahwasanya apa? Oh, ketika ada definisi umpamanya salah satu tokoh nasional kita mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama, Islam yang penuh toleransi, tasamuh, moderat, wasatiyah.
kemudian deradikalisasi, dan lain sebagainya. Tentu saja kita akan tertawa seharusnya ketika membaca definisi ini. Kenapa? Karena tidak perlu Islam Nusantara. Islam ya pasti pertama itu adalah sopan santun. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu doifahu jarohu. Kita tuh jelas Islam itu ya pasti sopan santun. Ya bahkan tidak beriman di antara kita sampai kita itu apa? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Sopan santun. Kemudian tata krama pasti ada aturannya. Ya dalam ibadah, dalam muamalah semuanya ada. Wasotiyah, ini yang paling penting. Sebenarnya apa sih definisi wasotiyah? Apa sih definisi moderat? Oh, moderat itu artinya tidak berat sebelah. Ya tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan. Nah, saya akan tarik kepada satu definisi adil. Karena agak mirip walaupun berbeda. Adil dalam konteks ilmu jar wa ta'dil, dalam konteks ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu hadis, itu berbeda dalam konteks adil saat ini. Adil, ya dalam Islam saya pahami pun adalah apa? Adil itu adalah seseorang yang konsisten dengan syariah. Itu adalah adil. Jadi bukan hanya wad'u syai' ala mahalihi. Bukan hanya itu. Ya tetapi orang yang konsisten dengan syariah itulah adil. Sehingga hadirin yang berbahagia, kemudian apa? Kita harus tahu bahwasanya moderat atau wasotiyah itu adalah apa? Ya seseorang yang dia itu konsisten dengan nusus, dengan nas dari Al-Quran ketika dia sudah qat'i, dengan hadis ketika dia sudah sahih, hasan, kemudian dhaif, ma'aghairihi yang ada sawahidnya. Itu namanya moderat, wasotiyah. Bukan berarti kita kemudian apa? Pelin-pelan, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Kita itu tetap memihak, yaitu memihak kepada Islam. Ya, memihak kepada Islam, wasotiyah. Ya, sehingga kemudian tadi tata krama, sopan santun, wasotiyah. Kemudian kita juga harus bersama inklusif, terbuka. Islam itu sangat terbuka. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Sangat terbuka. Kita sangat menghormati orang-orang kafir. Kita menghormati orang-orang non-muslim. Ada batasan-batasannya. Sehingga kemudian apa? Makna inklusif, terbuka, bukan dipahami sebagai sesuatu yang apa? Yang kemudian liberal, bebas, tidak seperti itu. Kenapa? Karena nas, kita sebagai seorang muslim. Masih ingat kajian kita yang telah lalu bahwasanya setiap muslim kita wajib memiliki yang namanya Islamic worldview. Kita wajib memiliki apa? Pola pikir, mindset yang islami. Sehingga segala sesuatu harus dipandang dalam perspektif Islam. Kemudian yang paling penting juga berikutnya adalah apa? Definisi dari radikal. Definisi dari fundamental atau fundamentalis. Ini juga harus kita apa? Kita bongkar. Kenapa? Karena merujuk kepada etimologi bahasa radix. Radik itu adalah apa? Adalah pokok akar. Sehingga kemudian ketika seseorang disebut sebagai radikal, sejatinya adalah orang-orang yang memegang teguh apa? Akar, pokok, asas dari ajaran. Sehingga kemudian ketika radikal itu adalah seorang yang komunitas, dia konsisten, dia istiqomah dengan hal itu. Fundamentalis juga sama, fundamen, dasar pokok, kemudian apa? Bangunan, asas dari bangunan, pondasi bangunan. Tetapi kemudian oke lah, saat ini kita mengalami perubahan makna. Sehingga kemudian ketika radikal itu adalah keras, ekstrim. Fundamental itu adalah mungkin dia tidak toleran dan sebagainya. Oke, kita nggak usah bicarakan itu. Yang paling penting adalah apa tadi? Salah satu dari karakter Islam Nusantara itu adalah apa? Dia itu apa? Inklusif, kemudian apa? Menolak segala apa? Bentuk radikalisasi dan fundamentalis. Betul. Islam sangat tidak suka dengan yang namanya apa? Namanya kekerasan. Ya bahkan dalam fikul jihad, dalam aturan dalam jihad itu apa? Kita itu tidak boleh apa?
membunuh perempuan, membunuh anak kecil, membunuh seseorang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya, tidak boleh menebang pohon kalau tidak ada perlunya, dan lain sebagainya. Islam sangat menentang adanya radikalisme, fundamentalisme itu sangat ditentang. Tetapi ada batas-batasnya, ada aturan-aturannya. Nah, merujuk kepada karakter dari Islam Nusantara ini, maka kita akan menemukan satu kelemahan yang paling mendasar. Yang pertama, dasar filosofinya itu sangat rapuh. Kenapa? Menyandingkan antara wahyu langit dengan budaya manusia. Oke, Islam menghormati hal itu, tetapi bukan dalam taraf yang timpang, tidak seimbang antara langit dengan bumi, antara ilah dengan antara makhluk ilah dengan orang yang menyembah, antara ma'bud dengan abid, sangat berbeda. Sehingga dasar filosofinya itu sangat rapuh, sangat lemah. Yang kedua, dari sisi epistemologi, dasar pengambilan ilmunya. Ya, dari mana ketika kemudian Islam Nusantara? Seperti apa ilmunya? Oh, ternyata sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu dengan mengeluarkan kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi satu hukum, bisa menjadi satu ketetapan dalam sebuah ketepatan, dalam sebuah ketetapan hukum. Tetapi adat yang bagaimana? Maka para ulama menyebutkan minimal itu adat itu ada dua. Ada adat yang sahih, ada adat yang fasid. Ada adat yang baik dan ada adat yang tidak baik. Ya, adat yang baik adalah kebiasaan tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya ketika Idul Fitri kita bermaaf-maafan, ya bersalam-salaman. Itu sesuatu yang yang bagus. Tetapi kemudian kalau salamannya dengan non-mahram, laki-laki dengan perempuan, maka ada nas lainnya yang melarang. Ziarah kubur, jelas sekali itu sangat ditekankan, sangat disyariatkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wal an fazuruha. Jelas sekali. Ya, epistemologi itu sangat lemah sehingga kemudian ketika bahwasanya Islam tadi sudah punya aturan bagaimana Islam itu menyikapi tradisi, menyikapi adat kebiasaan, sudah jelas sekali. Seorang muslim tadi ketika orang Arab itu pakai pakai jubah, ya pakai sorban. Ketika di Indonesia pakai sarung, pakai peci, ada yang pakai celana panjang. Itu adalah bagian dari muamalah, sehingga tidak perlu dipertanyakan. Ya antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Sangat jelas sekali. Ya, epistemologi berarti perlu digali lagi. Ya, digali lagi. Dan terakhir, waktu kita sangat terbatas, yang paling penting adalah ternyata Islam Nusantara itu lahir dari yang disebut dengan dengan ghazul fikr, perang pemikiran. Dan kita ternyata tadi ya berada di perang yang sangat dahsyat. Ketika manusia sendiri berhadapan dengan perang antara manusia dengan iblis dan bala tentara yang sangat dahsyat, ternyata kita juga dihadapkan dengan perang yang maha dahsyat antara manusia dengan manusia yang lainnya, antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Tapi insya Allah ta'ala umat Islam dengan umat Islam ini adalah umat Islam yang satu mungkin jahil, kurang faham. Nah, ini berarti kita juga harus bisa menyikapi. Jangan kemudian menyalahkan begitu saja tanpa adanya ilmu. Ini sangat penting. Ya, hadirin yang berbahagia, berarti perang pemikiran ini harus kita harus kita masuk di dalamnya. Ya, harus kita bekali diri kita, generasi kita. Apa yang saya maksud dengan Islam Nusantara sebagai hasil dari perang pemikiran adalah bagaimana dimulai faktor eksternal. Islamofobia. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia tidak bisa lagi menyerang dari luar, tetapi dia masuk ke dalam tubuh umat Islam.
Kita masih ingat bagaimana orientalisme di Indonesia, ya Snok Hokronyonya, yang dia berpura-pura bahkan sudah tinggal di Mekah sekian tahun, hafal Al-Quran, kemudian beristri dengan orang-orang muslimah di Indonesia, kemudian menghancurkan umat Islam. Sehingga kemudian ketika Islam Nusantara ini muncul, ya itu adalah salah satu dari perang pemikiran yang kita mungkin harus luruskan. Definisinya, dasar filosofinya, epistemologinya, nah terakhir ada aksiologinya. Ketika bicara tentang aksiologi yang digemborkan oleh Islam Nusantara adalah apa? Adalah kita Islam tetapi tidak lepas juga dari budaya Indonesia. Sesuatu sebenarnya yang biasa dalam kajian hukum Islam. Ya, kenapa? Karena jelas sekali kita sudah mengetahui mana ibadah, mana muamalah, mana yang statis, mana yang dinamis, sudah jelas. Ya, sehingga nalarnya itu sangat sangat rapuh, sangat lemah dan sangat mudah untuk dibantah. Ya, kenapa? Oke lah, itu sebagai sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah mungkin distinktif. Tetapi kemudian apa? Distinktif ini tidak mengorbankan definisi dari Islam itu sendiri. Ya, sehingga kemudian tadi ada elemen-elemen untuk misalkan Islam Indonesia itu adalah berbeda dengan Islam Arab. Ini lagi-lagi juga perang pemikiran antara Islam Arab, memisahkan antara Islam dengan Arab. Ya, satu kontradiksi yang mungkin memang perlu kajian lebih mendalam. Ya, sehingga kemudian Islam itu tidak mesti pakai jubah, Islam itu tidak mesti pakai peci, tidak mesti pakai sorban. Betul. Ya, tapi kemudian kalau saya mengatakan, Islam itu berarti tidak harus pakai jilbab. Hati-hati. Kenapa? Karena nasnya itu sudah jelas. Ya, dikatakan itu mamanya, dikatakan yudnina alaihinna min jalabibihin. Mamanya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Termasuk budaya-budaya yang lainnya. Budaya, kalau dia sudah ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia itu adalah bagian dari Islam. Tetapi ketika itu hanya sebuah kebiasaan yang kemudian tidak ada nasnya, maka itu adalah sebuah bagian dari adat yang kita boleh melakukannya. Kalau baik, ketika tidak baik tidak boleh melakukannya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi kita untuk terus belajar Islam kita. Sehingga nanti dengan banyaknya istilah-istilah kita tidak bingung, kita tidak pusing, kita tidak khawatir karena kita sudah ada Islam. Apa itu? Ya sudah dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Adapun Islam dalam penisbatan yang sifatnya tidak merasuk ke dalam keyakinan, maka mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kemudian menjadi sebuah madhab, sebuah keyakinan yang menjadi sebuah distinktif, itu menjadi satu kajian yang ke depannya mungkin menjadi satu kajian yang menarik bagi kita. Aqulu qouli hada, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nakhtatim bidoai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.